meninggalnya adik-adikku, saudara-saudaraku yang tanpa dosa mereka menegang nyawa. Rekan-rekan media, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Kami berduka cita, kami sangat berkabung atas meninggalnya adik-adikku, saudara-saudaraku yang tanpa dosa mereka menegang nyawa. Itu semua karena keterbatasan saya, tidak bisa menangani, tidak bisa menyalahkan mereka, sehingga terjadi tragedi kemanusiaan. Sekali lagi saya mohon maaf pada keluarga korban dan kepada seluruh Aremania, penonton, supporter seluruh Indonesia. Sekali lagi saya sebagai ketua Panpel mohon maaf karena tidak bisa menyelamatkan, melindungi mereka, adik-adikku, saudara-saudaraku, keponakan yang SMP juga meninggal. Saya mohon maaf. Saya tidak mau kejadian itu, tapi tetap terjadi. 2018 pernah terjadi sama seperti itu. Saya sudah mengingatkan ketika rapat dengan Pak Kapolres, dengan Mabes Tewet, dengan Aremania, dengan jajaran Pampandal di lapangan tenis Polres Kepanjen. Saya sampaikan, mohon izin jangan sampai terjadi lagi 2018 penembakan gas air mata yang mengakibatkan kurang lebih 214 korban yang sesak napas, yang matanya perih, dan meninggal 1 orang. Mungkin saudara-saudara masih ingat, punya foto, punya apa, sudah saya ingatkan, tolong jangan diulangi lagi, cukuplah. Itu adalah peringatan bagi kita. Saya juga rapat di sini kepada rekan-rekan Aremania malam Jumat. Saya ingatkan teman-teman, kita tetap komitmen, no flare, no rasis, no anarkis, no copet, no tiketing, no tiket. Jadikan yang masuk pasti bertiket. Dan rekan-rekan semua dari Aremania yang hadir di sini sepakat. Proses untuk suatu pertandingan semua saya lengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada, mulai surat izin Satgas Covid, surat izin penggunaan Stadion Kanjuruhan karena kita nyewa di situ, surat izin kepada Polres untuk rekomendasi dan bantuan keamanan, dan kepada Polda, semua kita lengkapi. Begitu juga 10 hari sebelum pertandingan, kita pun di manajemen juga sudah sepakat untuk cetak tiket laga big match itu kita sesuaikan dengan kapasitas yang ada. Ada kurang lebih 43.000. Dalam perkembangannya, pertandingan dilaksanakan. Tanggal 29 itu ada surat dari Pak Kapolres yang meminta Panpel akan mengurangi tiket 38.000, dan bagian tiketing pun konfirmasi kepada Pak Kapolres di sana, Pak Kapakop,
dikurangi. Namun ada arahan dari beliaunya agar tiket tetap dijual sesuai dengan yang sudah pesan dari Aremania. Pertandingan pun ketika itu berjalan. Mulai menit awal pertandingan juga tidak ada kericuhan. Dari Pampel kurang lebih ada 250 mabstewot yang berjaga di pintu maupun di tempat-tempat untuk alur pemain, untuk penempatan media, untuk para tamu di situ sudah tersedia. Semua kelengkapan, mulai ambulan kita juga menyiapkan ada 6 ambulan. Yang di luar, yang di dalam lapangan ada 4, yang di luar ada 2. Begitu juga briefing, ketika briefing Pak Suko juga saya sampaikan, Pak Suko, ini adalah laga big match, tolong semua pintu dipastikan nanti terbuka. 80 menit sebelum pertandingan atau 10 menit sebelum pertandingan usai, pintu harus dibuka. Itu adalah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan. Namun apa yang terjadi sesuai dengan yang rekan-rekan lihat, karena Arema kalah 90 menit persetuju perpanjangan waktu. Tugas utama Panpel adalah mengevakuasi pemain lawan maupun pemain tim dan perangkat pertandingan. Ketika 97 menit kita mengevakuasi pemain Surabaya, saya masuk ke ruang ganti pemain untuk memastikan bahwa pemain Surabaya harus sudah segera masuk kendaraan rantis dan evakuasi masuk keluar ke hotel. Setelah itu saya keluar 97 menit plus 5 saya keluar. Di dalam sudah banyak keributan. Aremania masuk ke lapangan mau mensupport tim kesayangannya, dan ada beberapa penembakan gas air mata yang saya lihat juga di pinggir lapangan ada, di pintu 13 ada, di pintu jalur evakuasi pintu 12-13 juga ada. Terjadilah kepanikan yang luar biasa. Saya telepon pakai HP juga nggak bisa, kredit. Saya minta bantuan, saya cari Pak Kapolres, saya cari komandan yang ada di situ, saya minta bantuan untuk segera dikirim ambulans sebanyak-banyaknya, juga tenaga medis. Saya tidak tahu, hanya informasi saja. Di luar kendaraan rantis dan truk ini dihadang sama Aremania. Namun saya masuk lagi ke dalam lapangan dengan mata perih, dengan sesak napas yang saya hirup. Saya memastikan pemain Arema harus segera masuk. Saya lihat Maringa di pojok itu dirangkul sama Aremania. Saya bengoi, saya minta Pak Suko, timnya Pak Suko itu segera tarik. Akhirnya saya masuk ke dalam. Di situ sudah banyak adik-adik kita, saudara-saudara kita bergeretakan tanpa bisa apa yang saya harus berbuat. Mereka saya lihat ada yang lebam mukanya, nggak bisa napas, ada yang sekarat, dan saya pegang kakinya,
saya pegang lehernya, saudaraku, anakku sudah meninggal. Saya cari kerdus, mungkin bisa udara, karena oksigen juga ada. Saya minta petugas dari medis, ayo kirim oksigen, ayo kirim oksigen. Tapi petugas dari medis dari luar juga nggak bisa keluar. Teman-teman Aremania tidak saya, Paris, gimana ini anakku, gimana ini? Saya berinisiatif, saya minta bantuan kepada pengamanan untuk evakuasi di pintu 12, pintu 13. Saya minta tolonglah Pak, atas nama kemanusiaan, secepatnya. Saya gedor-gedor, di situ ada beberapa truk dari Sipur. Saya paksa untuk dijadikan ambulan. Dan durasi waktu yang masih nunggu petunjuk dari komandan, saya paksa. Bapak ini adalah bagian dari rakyat, tolong Pak, ini kemanusiaan Pak. Saya minta saudara ini segera diangkat ke rumah sakit. Tapi yang di dalam dimasukkan di ruang ganti pemain, ada Mas Ali juga, ada beberapa pemain, tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya mohon atas nama kemanusiaan, saya tidak menunjuk menyalahkan siapapun, tapi atas nama kemanusiaan dari lubuk hati yang terdalam, saya minta diperiksa gas air mata itu, gas air mata yang seperti apa. Yang saya rasakan gas air mata yang tanggal 1 tidak sama ketika kejadian gas air mata tahun 2018. 2018 Aremania bergeletakan, masih bisa dikasih kipas, dikasih air. Ini sudah nggak bisa apa-apa sudah. Korbannya saya lihat itu mukanya biru-biru semua. Dan saya minta ini diotopsi, saudara-saudaraku ini meninggal karena apa? Apakah meninggal karena berhimpitan? Apakah meninggal dari gas air mata? Tolong yang punya kewenangan, yang pengampu untuk masalah ini, tolong diusut. Saudara-saudaraku, anak-anakku, keponakan sendiri jadi korban. Saya minta, saya mohon sekali, kenapa itu harus terjadi? Kalau memang menghalau Aremania tidak masuk ke lapangan, kenapa ditembakkan ke pintu evakuasi di pintu 12, pintu 13? Kenapa? Kenapa di sana? Di sana itu yang lihat itu adalah keluarga, anak-anak kecil, anak-anak wanita yang masih umur belia. Mereka itu bukan supporter murni, mereka adalah keluarga. Pintunya juga sama, SOP-nya juga sama pada tahun 2018. Ini yang jadi beban saya. Tolong Aremania, tolong para supporter seluruh Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk menegakkan kebenaran ini, keadilan. Kalau saya dijadikan tersangka, saya pun siap menerima. Saya ikhlas, tanggung jawab ini saya pikul. Atas nama kemanusiaan,
Saya takut siksa Allah daripada siksa dunia. Nggak apa-apa. Kalau memang ini adalah takdir saya, musibah yang saya hadapi. Jangan ketika sukses pertandingan seluruh Indonesia lah ketuanya, tapi ketika ada kegagalan ditimpakan kepada Ketua Panpel, mohon maaf, janganlah berbahagia di atas penderitaan, kesedihan kita. Saya sangat respect kepada otoritas pengelola operator pertandingan bola di Indonesia. Saya ingin mengetuk hati nurani. Sepak bola itu adalah jiwa sportivitas. Jiwa sportivitas itu mengakui kalau salah saya minta maaf. Gak apa-apa. Saya ikhlas, saya menerima tanggung jawab itu. Saya pun punya saudara, saya punya keluarga. Saya jadi ketua Panpel itu karena panggilan jiwa. Saya diminta Aremania, saya diminta untuk manajemen, untuk bersama-sama Aremania. Tahun 2010 saya kena sanksi dari PSSI 20 tahun. Tanggal 2011 saya naik banding dan bebas. Saya diperbolehkan untuk menjadi ketua Panpel. Saya sudah hampir tiga kali saya minta mundur dari Panpel Arema karena mohon maaf sebenarnya beban ini terlalu berat bagi saya untuk jadi ketua Panpel. Bukan hanya tekanan dari Aremania, tapi semua adalah beban yang harus dibebankan dengan saya. Jangan berlindung di balik regulasi. Bapak-bapak, lepas cuci tangan. Secara moral saya tanggung jawab. Sportif saya, ini adalah kesalahan saya. Saya sebagai ketua Panpel tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa melindungi supporter. Kesalahan saya. Saya minta ampun ya Allah. Siksa amat pedih. Bukan masalah dunia, ini masalah akhirat ya Allah. Saya disanksi seumur hidup pun gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah. Karena ini adalah masa kemanusiaan. Masih berkabung, masih sedih, saya disanksi gak apa-apa. Itu adalah tanggung jawab dari ketua Panpel. Kita ingin belajar bahwa sepak bola adalah sportivitas. Sepak bola adalah tanggung jawab. Jangan tanggung jawab ketika pertandingan lancar, juara, tapi ketika krusial, ketika terjadi tragedi, ketua Panpel jadi penanggung jawab. Gak apa-apa ya, saya tanggung, saya ikhlas, gak jadi masalah karena ini adalah risiko sosial yang harus saya tanggung. Kita ini hanya bukan tenaga profesional ya, bukan tenaga profesional. Dan verifikasi dari PSSI pun tolong dipertanyakan bahwa pertandingan itu bisa berjalan. Apa sih sebetulnya yang menjadi tugas kita masing-masing? Secara tanggung jawab, secara moral saya siap dan saya akan mengikuti proses hukum dengan segala risiko yang harus saya hadapi. Itu saja yang kami sampaikan. Untuk masalah yang lain-lain nanti dari tim hukum saya yang menyampaikan, dan nanti Pak Ali saya silakan menyampaikan hal-hal yang terjadi, bahwa kejadian ini pertandingan Persib, pertandingan lawan Persija tidak ada masalah. Kita cetak tiket full.
Masalahnya adalah gas air mata yang ditembakkan ke evakuasi pintu, jalur evakuasi. Mohon maaf saya mohon maaf, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang bertugas di kepolisian, mohon maaf atas nama kemanusiaan. Saya mohon ini diusut, diotopsi. Mungkin ada sesuatu di situ. Saya mohon untuk hari ini saya wakafkan diri saya, sisa hidup saya, nggak apa-apa, untuk Aremania yang telah berkorban hampir 131 nyawa mereka itu. Mereka saudara-saudara yang tidak berdosa dan nyawanya hilang karena pemantiknya adalah gas air mata. Itu adalah yang saya tahu, yang fakta yang ada. Jadi mohon maaf, malam harinya saya juga masih keliling evakuasi rekan-rekan Aremania yang kakinya patah, yang tangannya patah, langsung kita terapi dengan alhamdulillah dengan teman saya. Sampai hari ini pun Pak Agus Triwidodo juga keliling terus, saya minta keliling untuk yang kasus patah tulang bisa diselesaikan, mungkin insya Allah alhamdulillah tanpa operasi. Mungkin itu saudara-saudaraku, teman-teman media, saya minta maaf sekali lagi kepada Aremania, kepada para korban. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan, ketidaksempurnaan. Saya tidak bisa melindungi, saya tidak bisa menyelamatkan saudara-saudaraku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.